Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erin Pratiwi. NPM 2022-003-013 kelas A akan menjelaskan mengenai software. Pengertian dari software adalah kumpulan data atau instruksi yang memberitahu komputer bagaimana melakukan suatu tugas. Dengan kata lain, software adalah sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras yang memungkinkan sistem komputer berfungsi dan menjalankan berbagai perintah dan tugas. Software dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem operasi atau operating system, yang kedua program aplikasi atau application program, dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Kita akan bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Operating system adalah bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sebelah kiri kita ada contoh sistem operasi yaitu Microsoft Windows XP, Mac, Unix, dan Linux. Berikut adalah contoh-contoh lainnya dari sistem operasi atau operating system. Jadi sistem operasi itu contohnya adalah sistem operasi desktop, yaitu seperti Microsoft Windows, yaitu salah satu OS paling populer di dunia dengan versi seperti Windows XP, Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Contoh lainnya adalah macOS, OS eksklusif untuk komputer Apple Macintosh. Yang selanjutnya yaitu Linux. Nah, Linux sebuah OS open source yang memiliki banyak distribusi seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Nah, tadi sistem operasi desktop, yang sekarang kita akan melanjutkan contoh dari sistem operasi mobile. Ada apa aja, yaitu Android, iOS, dan Windows Phone. Android adalah OS open source yang paling banyak digunakan pada perangkat seluler. Kalau iOS adalah OS eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Dan Windows Phone adalah versi mobile dari Windows yang sekarang sudah tidak populer lagi. Sistem operasi contoh lainnya yaitu sistem operasi server. Nah, sistem operasi server yaitu Windows Server, Linux, dan Unix. Windows Server ini adalah versi Windows yang dirancang untuk server. Kalau Linux adalah banyak distribusi Linux yang dioptimalkan untuk server seperti CentOS, Red Hat Enterprise Linux. Untuk Unix yang termasuk dari Unix yaitu AIX, HPUX, dan Solaris. Masuk ke bagian software selanjutnya yaitu program aplikasi atau application program. Application program adalah program aplikasi perangkat, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu pada komputer. Ini ada beberapa contoh yaitu CorelDRAW, Photoshop, OpenOffice. Kita akan membahas contoh-contoh selanjutnya yaitu ada berbagai jenis program aplikasi berdasarkan fungsinya. Berikut beberapa kategorinya. Yang satu, program aplikasi pengolah data, Microsoft Word, Google Dokumen, LibreOffice Writer. Kemudian ada perangkat lunak untuk desain grafis. Nah, contohnya ada Graphics Vector, Bitmap, desain 3D dengan contoh. Kalau untuk yang Vector
Ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW. Kalau untuk yang bitmap, contohnya seperti Adobe Photoshop, GIMP. Nah, untuk perangkat lunak desain 3D, contohnya ada Blender, Autodesk Maya. Nah, berdasarkan fungsinya lagi, program aplikasi, contohnya ada aplikasi web dan pengembangan. Untuk yang browser, contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Google Chrome ini paling sering kita pakai ya, sama Mozilla Firefox. Nah, untuk perangkat lunak pengembangan web, contohnya ada Adobe, Dreamweaver, Atom, Visual Studio Code. Dan untuk yang multimedia, seperti pemutar musik, yaitu iTunes, Winamp, dan VLC Media Player. Nah, untuk bagian dari software yang ketiga, yaitu adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini adalah seperangkat instruksi formal yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis output yang bisa berupa program, aplikasi, atau skrip. Dalam konteks komputasi, bahasa pemrograman memberikan cara bagi para pemrogramer untuk berkomunikasi dengan komputer untuk memberikan serangkaian instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Nah, biasanya para programmer ini menggunakan bahasa-bahasa logik, bahasa-bahasa khusus untuk komputer agar si komputer tersebut mengerti, sehingga mengeluarkan output program, aplikasi, atau skrip. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dari berbagai software dibagi tiga, kemudian kita juga harus mengetahui manfaat software sendiri untuk komputer. Yang pertama, untuk otomasi tugas, yaitu software dapat melakukan tugas secara otomatis, memungkinkan efisiensi dan konsistensi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dengan bantuan software, pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga, interaktivitas. Software memungkinkan interaksi antara komputer dan pengguna, memudahkan komunikasi dan pemrosesan data. Jadi, ada 3 manfaat dari software sendiri: otomasi tugas, peningkatan produktivitas, dan interaktivitas. Semuanya secara garis besar, software berfungsi untuk membantu tugas dari para pengguna komputer tersebut. Untuk selanjutnya, pada presentasi sebelumnya, saya menjelaskan mengenai hardware. Nah, apa sih perbedaannya dengan penjelasan mengenai dengan software yang saya jelaskan saat ini? Kita penting mengetahui perbedaan software dengan hardware, sehingga mengetahui perangkat apa, sehingga dapat memahami lebih mengenai komputer. Jadi penting untuk membedakan antara software dan perangkat keras atau hardware. Diibaratkan komputer itu adalah sebuah tubuh, perangkat keras itu adalah bagian fisik seperti otak, jantung, dan tulang. Sedangkan software adalah pikiran yang memberikan instruksi kepada bagian fisik tentang apa yang harus dilakukan. Kedua komponen ini saling bekerja sama untuk membuat komputer berfungsi dengan benar. Jadi,
bagian-bagian fisiknya seperti otak, jantung, tulang, tangan. Kalau diibaratkan sebagai komputer, bagian-bagian tersebut merupakan hardware. Nah, sedangkan kalau software itu adalah pemberi instruksinya, yang bagaimana tugas tersebut harus dilakukan. Itu. Nah, kedua komponen ini harus saling bekerja sama untuk dapat membuat si komputer tersebut berfungsi dengan benar. Sekian presentasi software dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.